Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang mulia, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada hamba-hambanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan perkara agama, akan dipahamkan, dipakihkan dalam perkara agama. Nah, ini ciri-ciri orang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pengorbanan, perjuangan, doa beliau sehingga kita dapat merasakan manisnya iman, nikmatnya amal, nikmatnya ukhuwah sesama muslim, nikmatnya saling muliakan sesama muslim, dan ibadah-ibadah lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman masa saat ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan rasul, tidak akan menurunkan seorang nabi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini telah disempurnakan oleh Allah, disempurnakan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana pada saat ini orang akan dapat mengamalkan agama secara sempurna? Siapa yang akan dicontoh? Siapa yang akan membimbing umat saat ini? Maka yang membimbing umat saat ini, tauladan saat ini adalah para ulama. Para ulama, mereka akan membimbing umat. Kita akan mencontoh para ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Nah, tapi yang herannya, yang khawatirnya, kita ini termasuk orang-orang yang jauh dari ulama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat." Kita takutnya kita ini termasuk orang-orang yang lari dari ulama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu zaman yang mana umatku akan berlari dari ulama, menjauh dari ulama. Dan ulama suri tauladan untuk umat, untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman ini, pada masa ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan nabi kembali. Ya. Jangan sampai kita jauh daripada ulama. Kalau jauh daripada ulama, jauh dari ahli faqih, fayabtaliyahumullahu bithalasi baliyat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada mereka. Akan memberikan hukuman kepada mereka dengan 3 hukuman. Kok lari daripada ulama? Kalau ada ulama datang sokbah, ambil manfaat dari mereka. Ambil manfaat dari mereka. Jangan sampai kita lari dari ulama. Kalau enggak, kita akan mendapatkan 3 hal ini. Jangan salahkan.
Jangan salahkan siapapun, salahkan diri kita karena telah menjauhkan diri daripada ulama. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan usaha mereka. Usaha-usaha apapun yang mereka buat akan Allah taala angkat. Sedikit sekali keberkahan, bahkan hilang keberkahan. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk ulama. Mereka membuat amal, mereka membuat usaha dengan nafsu mereka, dengan kemauan mereka sendiri. Dari mana akan mendatangkan keberkahan? Mereka beramal menurut pendapat mereka sendiri. Bagaimana akan mendatangkan keberkahan? Oh, mereka lari daripada ulama. Nah, ini yang dikhawatirkan itu seperti itu. Sudah pasti Allah Ta'ala akan angkat keberkahan usaha mereka. Apapun, usaha dunia, usaha akhirat. Kalau tidak ada ulama, repot. Maka jangan lari daripada ulama. Dekati ulama. Suhbah kepada mereka. Ambil manfaat dari mereka sebanyak-banyak. Yang kedua, kalau dia lari daripada ulama, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah Ta'ala akan mengangkat seorang raja yang zalim, seorang pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim di satu daerah, jangan salahkan pemimpinnya, salahkan kitanya karena menjauh daripada ulama, tidak menyatu dengan ulama, tidak patuh dengan ulama, lari daripada ulama. Salah kita. Umat Islam sekarang ini sudah tidak yakin dengan ulama, sudah tidak yakin dengan ulama. Nah itu tugas kita itu bukan untuk menghakimi ulama. Tugas kita itu berhusnuzon dengan ulama. Bahkan menghakimi manusia pun bukan tugas kita. Untuk apa kita? Kita ini dianjurkan untuk selalu berhusnuzon kepada makhluk-makhluk Allah, kepada hamba-hamba Allah. Apalagi hamba-hamba Allah yang saleh. Apalagi hamba-hamba Allah yang saleh. Imam Bukhit berkata, ana dhaminun, aku menjamin dua perkara atas orang yang mampu melakukan tiga hal. Yang pertama, ikhlas dalam setiap amal. Yang kedua, salat berjamaah. Yang ketiga, husnuzon dengan para ulama. Apa yang dijaminkan oleh Imam Bukhit? Satu, dia akan menjadi orang alim. Yang kedua, dia akan menjadi orang kaya. Orang ngerti kayanya kaya apa? Bisa kaya ilmu, kaya harta, yang penting pokoknya kaya. Kita jangan jauh daripada ulama, timbulkan husnuzon, dekat dengan ulama. Kemudian yang ketiga, kalau seseorang ini lari daripada ulama, wal iyadzu billah, ini yang paling berbahaya, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beriman. Wal iyadzu billah. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala beri taufik, Allah Subhanahu wa taala beri rahmat untuk selalu dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, selalu berhusnuzon dengan orang-orang soleh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.